Hanya ucapan syukurlah yang dapat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada di awal bulan yang ke-10. Semua karena anugerah Allah. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau. Bersama-sama mengagungkan Engkau dengan syair pujian kami. Saatnya kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami, mau mendengarkan suara-Mu, firman-Mu. Oleh sebab itu urapi terlebih dahulu hamba-Mu, layakkan untuk dapat menyampaikan pesan Tuhan. Dan seluruh umat-Mu dianugerahi kemampuan untuk memahami, mengerti firman yang didengar. Dan kepada semua kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu yang kekasih, setiap bulan 10 atau bulan Oktober, Gereja Bethel Indonesia menyebut sebagai bulan misi. Tanggal 6 Oktober tahun ini Gereja Bethel Indonesia genap berusia 53 tahun. Dan pada bulan ini saudara-saudara, firman Tuhan berbicara mengenai misi dan pelayanan Kristus. Misi dan pelayanan Kristus. Kita akan mendalami isi hati Tuhan Yesus untuk kerinduan yang mendalam di dalam hati Yesus supaya setiap orang dapat diselamatkan. Kerinduan Tuhan adalah tidak seorang pun yang binasa. Dan untuk itu Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di kayu salib demi keselamatan saudara dan saya, bahkan seluruh dunia. Kalau saja Kristus memiliki beban di dalam hatinya adalah supaya semua orang percaya kepadanya beroleh kehidupan. Maka sudah barang tentu kita sebagai murid, sebagai pengikut Yesus harus juga mengikuti teladannya. Nah, bertalian dengan itu hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman dengan judul peran gereja dalam penuaian jiwa. Apa peran gereja untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini, saudara? Melalui firman ini setiap kita hendak diingatkan, digugah hati kita. Supaya kita tidak berdiam diri, merasa puas karena saudara sudah selamat, sudah percaya Yesus. Tetapi lewat firman ini hendak mengingatkan kita semua untuk menaruh beban yang baik di dalam hati kita. Maka gereja yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang ada di gereja itu. Mari kita bertanya bersama-sama kepada hati kita, kepada diri kita. Sampai hari ini peran apa yang sudah aku perbuat?
sebagai gereja Allah, gereja Tuhan dalam penuaian jiwa-jiwa. Mari setiap kita merenungkan, bertanya kepada hati di hadapan Allah dan memberi komitmen. Setelah aku mengerti dan mendengar firman-Mu, apa yang harus aku lakukan? Bapak Ibu yang terkasih, berbicara mengenai penuaian jiwa. Ini adalah ungkapan yang menyatakan suatu proses ketika orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya. Dan setelah mereka percaya kepada Yesus, maka mereka dituntun untuk bergabung berada di dalam gerejanya yang disebut dengan jemaat. Itulah penuaian jiwa. Maka saudara-saudara, gereja dapat melakukan penuaian jiwa dengan berbagai cara. Dan saya berharap setelah saudara dengar firman ini, cara yang dimaksudkan itu ambil dan lakukan, berproses dalam waktu, dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi jemaat yang stagnan, yang tidak hidup namun juga tidak mati. Tetapi kita harus melibatkan diri. Sebab inilah yang dituntut oleh Tuhan kelak. Ketika Dia datang dan berkata, adakah ketika aku datang, ketika Anak Manusia datang, adakah Dia menjumpai iman di bumi ini? Dan juga iman yang dimaksudkan adalah bertambahkah orang-orang percaya, bertambahkah orang-orang beriman di dalam tubuh Kristus, di dalam gerejanya atau tidak. Pertumbuhan jemaat, pertumbuhan gereja itu bukan tugas satu orang. Bukan hanya tugas saya sebagai seorang gembala. Bukan hanya tugas mereka yang melibatkan diri dalam pelayanan. Tetapi tugas yang sangat mulia ini, saudara, adalah tugas semua orang percaya yang merasa dirinya sudah diselamatkan, maka dia harus terlibat dalam penuaian jiwa sebelum saudara meninggalkan kehidupan di dunia ini. Maka saudara-saudara, apa yang dapat dilakukan oleh kita sebagai gereja Tuhan dalam penuaian jiwa? Yang pertama adalah berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Seberapa sering saudara mendoakan hal ini? Bahkan saudara kalau masih ingat bahwa ini adalah bagian daripada komitmen kita, komitmen keanggotaan gereja kita di sini. Ketika saudara mendaftarkan diri di sini, saudara tanda tangani komitmen ini. Kalau saudara tidak yakin, minta kembali formulir itu ke saya. Saudara tanda tangani bahwa saya memiliki komitmen, dan ini adalah satu komitmen dari sekian banyak komitmen. Ada 4 komitmen keanggotaan gereja yang saya tuliskan di gereja ini. Salah satunya adalah komitmen keanggotaan yang berbunyi, saya akan memikul tanggung jawab gereja saya. Sekali lagi, saya akan memikul tanggung jawab gereja saya dengan cara apa? Yang pertama adalah ini, berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Itu komitmen, janji kita. Sudahkah saudara berdoa untuk itu sesuai dengan apa yang saudara tanda tangani sebagai komitmen?
Kalau mungkin saudara berkata, saya lupa Pak, bahwa saya tanda tangani. Tidak apa-apa, belum terlambat. Hari ini ku beritahu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peran kita sebagai gereja, sebagai orang percaya dalam penuaian jiwa yang pertama adalah, saudara harus memberi waktu. Saudara harus memiliki beban bagi orang-orang yang belum percaya dengan cara yang pertama adalah berdoa. Matius pasal yang ke-9 ayat 38 berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Ayat ini memang berbicara dua hal. Yang pertama adalah supaya kita berdoa semakin banyak orang yang melibatkan diri dalam pelayanan. Makanya disebut mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian. Yang punya tuaian adalah Tuhan sendiri, supaya ia mengirim pekerja untuk tuaian itu. Dan kalau Allah sudah mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu, berarti makin banyaklah tuaian yang bisa dihasilkan dan dikerjakan. Kata mintalah itu sama dengan berdoa. Karena kita meminta kepada Allah itu melalui doa. Di dalam doa lah kita meminta kepada Allah. Hari ini sementara saudara dengar firman ini, minta kepada Allah dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Taruh di dalam hatiku satu nama, yaitu orang yang belum mengenal Kristus. Dengar baik-baik ini, serius sekali. Mungkin ada anggota keluarga kita yang belum kenal Kristus. Tidak usah banyak-banyak. Taruh di dalam hatiku ya Tuhan. Ingatkan saya akan seseorang yang belum percaya kepada Yesus. Dan ketika Tuhan taruh nama itu di dalam hati kita, firman Allah yang mengajak kita berdoalah. Berdoalah. Dengan berdoa, atau kita tahu bersama-sama, berdoa itu cara kita terhubung dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat mengucapkan isi hati kita. Di dalam doa kita bisa berperang melawan musuh-musuh rohani kita. Doa kita harus diperlebar, jangan persempit. Doa kita tidak boleh hanya fokus untuk kebutuhan jasmani atau kepentingan pribadi kita sendiri. Dengar baik-baik ini. Doa kita tidak hanya sekedar kelengkapan kepenuhan fasilitas hidup. Walaupun itu hal-hal yang penting juga. Tapi hari ini berdoalah. Doakanlah hal-hal yang lain, yang salah satunya adalah orang yang belum percaya kepada Yesus. Sebab dengan berdoa kita membantu mendoakan keselamatan orang-orang yang belum percaya. Hai adik-adik, remaja, pemuda hari ini, adakah engkau punya teman, punya sahabat di sekolah? Engkau tahu dia belum percaya kepada Yesus, maka langkah pertama engkau doakan dia setiap waktu. Doanya adalah, oh Tuhan, jamahlah dia. Aku rindu suatu saat kelak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah misi dan pelayanan Kristus. Saudaraku yang terkasih, kenapa kita harus berdoa? Kita berdoa agar Tuhan membuka jalan bagi kita atau bagi orang lain untuk menyampaikan Injil.
Selain kita berdoa untuk dapat menyampaikan Injil, maka kedua, doakan jugalah para pemberita Injil yang walaupun saudara tidak pernah kenal orang itu. Dan saya percaya inilah yang disebut dengan kita akan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dulu lama saya mikir ayat itu, bagaimana caranya saya sampai ke ujung bumi. Sekeliling saya saja begitu luas, saya tidak sampai ke sana, apalagi ujung bumi. Maka dua hal ini ada di hati saya, semoga ini tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Satu, saya berdoa untuk para misionaris atau tenaga-tenaga misi atau pelayan-pelayan Tuhan di seluruh dunia. Yang tidak saya kenal, tapi dia ada di ujung bumi yang sana. Aku mendoakan dia, sehingga dia dapat kekuatan baru, keberanian untuk memberitakan Injil. Itu yang pertama di hati saya. Sebab kita terbatas. Terbatasnya apa? Saudara terbatas dengan segala sesuatu. Ketika saudara hari ini ada di sini, kita hanya ada di sini, tidak ada di tempat lain. Hanya Allah yang tak terbatas. Maka yang kedua, selain kita mendoakan tenaga misi yang sudah ada di berbagai penjuru dunia, selain kita mendoakan mereka, puji Tuhan, Allah sudah memperlengkapi dan menuntun orang-orang tertentu untuk menyediakan, menciptakan media massa teknologi canggih hari ini. Saya baru mikir, iya ya, begitu cara Tuhan. Saya sangat berharap dan sungguh-sungguh saudara jemaat yang terkasih yang punya media massa, yang punya apapun yang saudara bisa berkomunikasi di situ. Selain saudara bicara hal-hal yang umum, tidak salah mempromosikan pekerjaan, mengupdate status untuk sesuatu yang perlu diketahui orang supaya mereka merespon, tidak salah. Tapi jadikan juga itu sebagai mimbar-mimbar saudara. Amin. Amin. Jadikan itu mimbar pemberitaan Injilmu. Tidak perlu panjang-panjang, satu dua kata yang memberkati dan meneguhkan orang. Yang membawa dia percaya kepada Tuhan. Itu pemberitaan Injil. Dengan kita berdoa saudara-saudara, kita menunjukkan kasih. Menunjukkan belas kasihan. Menunjukkan ketaatan dan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Karena berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa adalah kehendak Allah bagi kita. Mari kita mulai berdoa. Jangan sampai saudara meninggalkan dunia ini, sekalipun seumur hidupmu, engkau tidak pernah beritakan Injil. Karena tugas memberitakan Injil, Alkitab berkata adalah tugas semua orang yang percaya kepada Dia. Dengan bagaimana? Dengan cara apa? Langkah mudah, langkah sederhana. Tapi banyak diabaikan orang adalah yang pertama, berdoalah untuk orang-orang yang belum percaya. Yang kedua, selain kita berdoa, kita bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang kasih dan kebenaran Tuhan. Saya akan menyebut dua ayat untuk dibacakan untuk poin ini. Yang pertama adalah ayat yang sangat tidak asing bagi kita dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Semua kita berkata, aku sebenarnya ingin bersaksi, tapi aku tak berani, tidak tahu apa yang harus kusampaikan. Saudara, di ayat ini sebenarnya ada caranya. Apa? Berdoa minta Roh Kudus memenuhi kita. Itu langkah pertama. Minta Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang memberikan kita keberanian. Satu. Kedua, Roh Kuduslah yang akan mengajar kita tentang apa yang hendak kita perkatakan. Dia yang memberikan kita kuasa dan memberikan kita keberanian. Contoh yang sangat konkret itu yang tidak bisa saya lupakan adalah contoh kisah dari Petrus. Petrus itu sebenarnya penakutnya luar biasa. Semua kita sudah tahu. Hanya di kelompok kecil saja dia berani. Ingat itu kisahnya. Kelompok kecil itu siapa? Dia dengan murid-murid dan Yesus. Itu kelompok kecilnya. Ketika Yesus berkata malam ini kamu semua akan goncang imannya sebelum Yesus ditangkap. Semua murid itu diam, mikir apa yang akan terjadi. Petrus bicara. Mereka boleh goncang imannya, tapi aku tidak. Aku ikut kau pergi kemanapun, bahkan rela mati bersama dengan engkau. Itu Petrus. Tapi kisah selanjutnya berkata, ketika Yesus sudah ditangkap dan diadili, Petrus ikut di luar gedung pengadilan itu. Alkitab mencatat dia berdiam dekat api karena dingin suasananya. Ada orang bilang, ini muridnya. Dia bilang enggak. Sampai terakhir dia bilang apa? Aku tidak mengenal dia. Maka Yesus jawab sebenarnya Petrus ketika dia bilang malam ini mereka boleh goncang imannya. Petrus bilang tidak. Tapi Yesus bilang apa? Engkau akan menyangkal aku. Menyangkal berapa kali? 3 kali sebelum ayam berkokok. Menyangkal, betul disangkal. Aku tidak kenal dia. Tapi baca kisah para rasul. Petrus yang sama. Dalam kisah para rasul dicatat. Dia menjadi rasul yang sangat berani bersama Yohanes. Dan Alkitab yang mencatat mereka dikenal sebagai orang yang tak terpelajar. Tapi mereka memiliki keberanian yang luar biasa untuk memberitakan Injil. Petrus yang berkata, aku rela mati. Dan itu sekarang dibuktikannya. Dia tidak takut kepada siapapun. Dia memberitakan Yesus yang disalibkan itu. Kenapa? Kisah 1 ayat 8 ini memberi jawab. Menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun atasmu. Berdoa bersama, beri aku keberanian Roh Kudus, penuhi aku. Taruh perkataanmu di mulutku. Supaya aku dapat berbicara sesuatu yang engkau kehendaki dan orang itu mengenal Kristus. Bersaksi. Kemudian Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16 bilang begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ternyata bersaksi itu ada 2 jenis menurut pemahaman saya. Yang pertama kita langsung bicara. Tapi yang kedua gaya hidup. Lifestyle. Saya tidak bicara. Tapi melalui kehidupan keseharian saya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan seketika atau ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik, ayat itu berkata, dan akhirnya mereka akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bersaksi adalah cara kita memberitahukan orang-orang tentang Yesus Kristus anak Allah yang telah mati
bangkit untuk menghapus dosa kita. Bersaksi juga merupakan tugas dan kehormatan sebagai pengikut Kristus. Saudara pernah nggak menyebar gosip atau berita hoax, lalu saudara puas sekali? Atau bukan hoax, bukan begitu. Beritalah, berita apalagi berita kejelekan seseorang, lalu saudara saksikan sama orang, lalu saudara puas sekali karena pikirannya begini, makin bertambah banyak orang yang tahu tentang dia. Kita ceritakan kejelekan orang, memang itu kejelekan dia, itu kelemahannya. Lalu kita coba beritakan lagi kepada orang berikut. Dan akhirnya bilang, oh iya ya, wah, dan lain sebagainya. Ada kepuasan. Apalagi saudara benci kepada orang itu. Lalu saudara tambah-tambahkan, makin banyak orang yang tahu kekurangan orang yang saudara tidak sukai. Ada kepuasan, ada, ya kalau mau disebut dalam kutip, ada sukacita tersendiri. Tapi kenapa? Ini yang luar biasa. Kenapa kita tidak menyaksikan apa yang kita tahu tentang Kristus? Apa yang dia perbuat, dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Haleluya. Ketika kita bersaksi, kita menceritakan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengubah kita menjadi orang baru. Bagaimana kita memberi diri kita kepada Dia. Sehingga Allah memberikan kita pengharapan. Dan juga kedamaian. Bersaksi itu adalah cara kita memperkenalkan atau mengenalkan Yesus Kristus. Mengenalkan Injil kepada orang-orang lain. Makanya saudara, ya ada apa namanya, media-media yang masih gratis. Kenapa saudara tidak gunakan memberitakan Injil? Medianya gratis. Puji Tuhan, YouTube masih ada gratis, masih ada yang gratis. Ya, saya gunakan itu. Saya sekali lagi prinsipnya satu saja. Hanya satu orang membaca status baik yang kubuat. Hanya satu orang saja yang menonton atau mendengarkan khotbah yang diupload di YouTube. Satu. Saya sudah bahagia. Karena Alkitab bilang apa? Satu orang diselamatkan, bukan dua, Pak. Satunya Alkitab bilang. Satu orang saja diselamatkan, maka beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat Allah di sorga bertepuk tangan. Jadi mari kita gunakan sarana yang ada ini. Memang ada tantangan untuk bersaksi, iya ada. Tapi kita lihat itu menjadi tantangan yang baik. Sebagai pengikut Kristus. Dengan kita bersaksi, kita sedang menunjukkan kasih kita. Menunjukkan kepedulian kita, kesetiaan kita juga. Sekali lagi, keberanian kita juga. Kepada orang-orang yang belum percaya Kristus. Ini peran kita, gereja orang percaya yang kedua. Bersaksi. Terakhir, ketiga. Nah, saudara-saudara, dalam komitmen keanggotaan gereja kita yang saya sebutkan tadi, saya akan ikut memikul tanggung jawab gereja. Itu yang pertama memang ada 3. Di belakang sana saya tulis. 1, berdoa. Kedua, mengundang. Mengundang orang-orang untuk bergabung dengan persekutuan. Iya, mengundang mereka untuk bergabung dalam persekutuan kita. Boleh kita mengundang, boleh menawarkan, itu tidak masalah. Bukan berkata menjadikan mereka anggota gereja di sini, bukan, beda.
Dan saya pun tidak setuju saudara pengaruhi gereja lain, jemaat lain supaya beribadah di sini. Padahal dia setia di gerejanya. Nggak boleh. Jangan janji apa-apa. Kalau dia mau datang silakan, gereja terbuka. Tapi kalau kita pengaruhi, tinggalkanlah gerejamu itu. Gerejamu kayak gini-gini, gereja kami kayak gini-gini. Tidak boleh. Saya larang keras. Tapi kita bertugas sebagai anggota gereja, sebagai orang percaya adalah mengundang mereka. Mengingatkan mereka. Lihat tetanggamu, ternyata dia orang Kristen. Tapi selama saudara bersama dengan dia sebagai tetangga, saudara berkata tidak pernah kulihat dia ke gereja. Sekalipun. Maka mulai bersaksi. Mulai berkata di mana Bapak, Ibu beribadah. Dia bilang kami ada gereja tapi jauh dari sini. Di mana? Wah jauh lah. Itu alasan sebenarnya. Karena malasnya dia beribadah. Karena sampai saudara bilang di mana? Tidak mau juga dia kasih tahu. Ternyata tidak jauh. Di sekitar Geraha ininya. Tapi saya tidak ibadah lagi di situ. Dengan macam-macam alasan orang meninggalkan gereja. Maka undanglah mereka. Hal ini senada dengan apa yang disebut dengan amanat agung dalam Matius pasal 28, 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan kasih jaminan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mengundang. Bagi undangan kepada mereka. Dan media sekarang mendukung itu. Makanya saya tidak pernah lelah-lelah membuat flyer, membuat undangan ibadah. Dalam hati saya, nggak rugi saya. Nggak ada beban, nggak ada kesulitan saya membuat itu. Saya diberikan kemampuan untuk membuat itu, saya buat. Capek nggak bicara capek, tapi saya kirim itu. Kalaupun orang baca status itu, status undangan beribadah, dibaca dan tidak datang, atau tidak juga beribadah di gerejanya kalau orang lain membaca, paling tidak ada sesuatu yang sangat penting. Mengingatkan dia. Dia diingatkan tapi tidak datang dan juga tidak pergi ke gerejanya. Tapi paling tidak inilah yang perlu didoakan. Supaya Roh Kudus menjamah dia, bekerja di hatinya. Sehingga kalau hari ini, besok lusa dia cari Tuhan. Makanya flyer gereja, undangan gereja itu, saudara nggak apa-apa, buat statusmu juga. Itu juga saudara sudah ikut mengundang orang. Itu sudah ikut mengundang. Mengundang itu secara langsung juga dan tidak langsung. Secara langsung saudara ketuk rumahnya. Besok kita ke gereja ya Pak, ke gereja ya Bu. Itu langsung. Tetapi secara tidak langsung, orang membaca tulisan saudara, status saudara. Mengundang itu cara kita menarik dan menyambut orang-orang untuk menjadi bagian dalam keluarga Allah. Saya percaya, mungkin di antara saudara sudah pernah mengalami ini. Tapi saya tidak tahu siapa. Sekali lagi dengar saya. Pasti saudara yang sudah pernah mengalaminya pasti setuju. Apa itu? Ketika saudara dalam kutip berhasil menuntun seseorang datang pada Tuhan. Sekali lagi ya. Berhasil menuntun, membawa seseorang datang kepada Tuhan. Saya percaya. Akan ada sukacita yang luar biasa yang tak terkatakan di hati kita. Bukan sukacita karena kita dapat sesuatu, dapat uang dan lain sebagainya. Tapi dikerjakan oleh Tuhan, dikerjakan oleh Roh Kudus di hati kita. Karena orang itu mau datang kepada Kristus. Satu, kedua. Mungkin saudara pernah menghadapi kisah ini, saudara menjadi pelayannya. Artinya ada apa? Ada orang yang sampai putus asa, stres, hampir bunuh diri. Mengambil jalan pintas, tapi ketika saudara bicara kepada dia, niat yang jahat itu digagalkannya, dibatalkannya dan berkata, oke,
Karena Bapak, Ibu bicara begitu. Saya akan tinggalkan niat itu. Sekarang saya akan kembali datang pada Tuhan. Saya yakin saudara akan mengalami sukacita yang luar biasa, yang tak terbandingkan dengan sukacita yang disebabkan oleh hal-hal lain. Saya yakin pasti ada di antara saudara. Mengundang itu juga merupakan cara kita menunjukkan keramahan, kerinduan kita pada orang. Kalau yang sudah kita kenal bisa langsung, tapi tidak kenal itu bisa diundang secara tidak langsung. Dan ketika kita mengundang saudara-saudara, kita juga memberikan berita, memberikan informasi, kesempatan kepada orang-orang untuk hadir. Hadir di mana? Di kebaktian umum, di kebaktian sel, kebaktian KTM, kebaktian kategori yang lain. Ibu-ibu yang lain, ajak ibu yang lain. Bilang, aku tidak mau, bukan menjadikan kamu menjadi anggota gereja kami, tidak. Tapi mau beribadah aja. Tidak apa-apa, simpatisan pun tidak apa-apa. Simpatisan, bapak ajak yang simpatisan untuk simpatisan beribadah. Bagaimana dia mengambil keputusan kelak untuk di sini atau tidak, itu bukan urusan kita. Biar Roh Kudus yang bekerja untuk kita. Tapi dengan kita mengundang, sekali lagi saudara, itu menunjukkan cara kita memberi dukungan. Kasih kita kepada dia untuk keselamatan jiwanya. Mengundang juga merupakan cara memberi penghargaan dan pengakuan kepada orang-orang yang telah menjadi anggota gereja. Nah, saudara-saudara, dengan kita mengundang, kita juga menunjukkan kasih kita, menunjukkan pelayanan kita. Oh, di gereja kami ada seperti ini, menunjukkan ketaatan kita, ketaatan pada siapa? Pada Allah yang memerintahkan kita. Dan juga sebagai jemaat menunjukkan kerjasama. Kerjasama siapa? Di antara kita anggota jemaat yang ada di sini. Sehingga tugas memberitakan Injil bukan lagi hanya ada di pundak, di bahu satu orang. Tapi di antara semua kita yang sungguh-sungguh sudah mengalami kasih Kristus. Jadi saudara-saudara, hari ini kita tahu ada tugas tanggung jawab, ada peran kita sebagai anggota gereja untuk masuk dalam penuaian besar di akhir zaman ini. Dan saudara akan melihat gereja ini akan bertumbuh, akan bertambah jumlah bilangannya. Kalau saudara mau bersama-sama berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Kalau saudara dan saya mau bersaksi tentang kasih dan kebenaran Allah. Dan juga mengajak, menyambut, mengundang orang-orang untuk bergabung dalam persekutuan. Di sana kita saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Kenapa kita harus lakukan ini, saudara? Satu hal seperti kerinduan Tuhan, supaya tidak seorang pun binasa, tetapi semuanya beroleh kehidupan yang kekal. Pahami dan sadarilah peranmu, peran kita sebagai gereja untuk masuk dalam penuaian jiwa yang lebih banyak lagi. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kami mengucap syukur kalau kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang tugas kami adalah supaya kami juga mulai melibatkan diri, mengambil peran melalui doa, melalui kesaksian, dan melalui tindakan kami untuk menuntun, mengajak mereka beribadah. Sekali lagi kami sadar kami tidak mampu, tapi sesuai dengan firman-Mu yang kami percaya, kalau Roh Kudus turun ke atas kami, Engkau akan mengajar kami,
Engkau akan memberikan kami keberanian. Engkau akan memberitahukan kepada kami hal-hal yang kami tidak tahu. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami sadar ada tugas dan tanggung jawab yang baik, yang mulia, yang Tuhan embankan kepada kami. Terpujilah Engkau, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menjadi saksi yang hidup dimanapun kami berada, sehingga semakin banyaklah orang yang percaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.